Bersama Geopark memuliakan bumi untuk mensejahterakan manusia. Salam Geopark. Selamat malam Sobat Geopark dimanapun berada. Baik, malam ini spesial kita berada di co-working space, tepatnya di Sekretariat Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi. Spesial malam ini karena tepat hari ini setahun yang lalu Geopark Merangin Jambi pada sidang konsil di Paris resmi bergabung di UGG atau UNESCO Global Geopark. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengulas refleksi kelas balik bagaimana perjuangan perjalanan dari Geopark Merangin Jambi ini bisa menuju nasional dan diakui di UNESCO. Nah, untuk itu kita sudah hadirkan nanti. Yang pertama hadir bersama kita nanti ada General Manager Geopark Merangin Jambi, Bapak Dr. Agus. Selanjutnya yang akan hadir bersama kita Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin, Bapak Sukoso. Dan juga malam hari ini kita juga kedatangan tamu dari pegiat perupa Kabupaten Merangin yang namanya sudah tidak asing lagi baik di Kabupaten Merangin maupun di Provinsi Jambi. Dia teman kita, sahabat kita, Bang Alhendra, atau yang lebih akrab disapa dengan Bang Ucok. Nah, bagaimana keseruan bincang-bincang kita pada malam hari ini kita mengulas? Saksikan dan simak bersama. Baik, kita akan panggil, kita undang narasumber kita, orang-orang hebat, orang-orang spesial, sahabat super kita. Baik, kita undang Bapak General Manager Geopark Merangin Jambi. Selamat malam, selamat datang Bapak Jen. Luar biasa sekali. Beliau ini adalah orang hebat di Kabupaten Merangin yang telah memperjuangkan Geopark Merangin Jambi. Boleh Bapak silakan duduk. Kita undang selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Bapak Sukoso untuk bisa bergabung di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Iya. Selamat malam, selamat datang. Silakan duduk, Bapak Kadis. Selanjutnya, pegiat berupa seniman Kabupaten Merangin yang goresan-goresannya mempunyai banyak makna. Kita undang Bang Alhendra atau akrab disapa dengan Bang Ucok. Selamat malam, selamat datang Bang Ucok. Hadir di tengah-tengah kita. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagian Pak Eris. Kasih ya. Nah, Sobat Geopark, kita sudah hadirkan di sini ada Bapak Dr. Agus, General Manager Geopark Merangin, Bapak Sukoso, Kepala Dinas, dan juga Bang Alhendra. Nah, sebelum kita masuk ke tema apa yang kita sebut tadi malam yang istimewa, kita coba dulu tanya-tanya sedikit dulu. Pak JM, akhir-akhir ini agak sibuk apa bagaimana kan sekarang ini Pak JM? Biasa aktivitas dan aktivitas lain sibuk enggak tapi terus gerak biasa untuk lingkungan bertanian Luar biasa. Ini patut dicontoh buat generasi muda di usia yang udah mendekati pensiun ya Pak JM ya. Insya Allah September tahun ini Pak JM yang juga kebetulan Kepala Badan Kepala Bepda pensiun, namun semangatnya mengalahi kami yang muda-muda. masih muda. Oh, masih muda. Jangan dibilang tua. Apa menolak tua? Kalau Pak Kadis bagaimana Pak Kadis kesibukan sekarang nih Pak? Alhamdulillah rutin dengan kegiatan karena kami ini kan ada pariwisata, ada pemuda, ada olahraga. Jadi rutinitas kegiatan selain di bidang pariwisata, kita juga hadir di berbagai event kegiatan keolahragaan. Ya. Kemudian juga kadang-kadang diundang teman-teman barisan muda untuk ngobrol-ngobrol. Nah, seperti itulah. Luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Iya. Yang penting jangan di luar kebiasaan. Iya, bisa di luar. Nah, Bang Ucok ini bagaimana kegiatan kawan-kawan perupa di Terima kasih. Saya tetap di Rumah Kreatif Merangin, mengasuh adik-adik, melatih adik-adik menggambar dan melukis, juga tetap mempersiapkan karya-karya untuk event-event pameran. Begitulah kira-kira, Pak. Ya, baik teman-teman sahabat Geopark,
Itu tadi bagaimana orang-orang hebat yang hadir di tengah-tengah kita. Baik, kita awali terlebih dahulu ini kepada Dr. Agus, Pak JM nih. Kita tahu Bang JM. Bang JM ya. Berarti memang benar-benar menolak tua ya. Abang GM. Bang JM, Bang Agus. Akrab disapa memang Bang Agus. Beliau ini juga dosen. Untuk informasi, Bang Agus ini juga dosen mengajar di salah satu kampus yang ada di Sumatera. Dan memang kepada mahasiswa-mahasiswanya tidak boleh panggil Bapak. Kita dapat bocoran ya. Abang. Abang, tetap nggak ada boleh manggil Bapak, tapi Abang. Bang Agus, kita refleksi sesuai tema kita malam hari ini tentang tepat di momen 1 tahun Geopark Merangin Jambi bergabung di UGG. Kita nih pengen dengar, dan sahabat-sahabat Geopark di luar juga tentu pengen dengar bagaimana sih perjuangan Bang Agus untuk bisa Geopark Merangin Jambi ini sampai namanya ke internasional di UGG. Boleh diceritakan? Baik, terima kasih. Ini hostnya keren. Tadi dibilang perjuangan bareng. Sesungguhnya ini adalah perjuangan bersama semua stakeholder yang terlibat, baik dari pemerintah, dari masyarakat, masyarakat adat, dan pegiat, para peneliti yang luar biasa. Jadi saya hanya ditugaskan ada pimpinan untuk membawa perahu lah Geopark Jambi ini untuk dikelola dengan tadi kerjasama dan berkelanjutan. Ini yang pertama saya terima kasih banyak, selamat kepada kita semua, pada Geopark Jambi dan kepada semua stakeholder yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik materi dan tenaga pemikiran, sehingga Geopark Jambi hari ini telah 1 tahun tergabung dari kegiatan ini sebagai kegiatan. Nah, jika kita jelas balik perjalanan Geopark Jambi, saya tidak ada apa-apanya, tapi yang hebat-hebat itu adalah teman-teman penggerak, masuk dan ada di sini. Di depan saya juga banyak sekali teman-teman, lebih banyak sekali yang di depan itu semua berkontribusi. Besar apa-apa. Kenapa? Karena Geopark itu ada 3 pilar utama. 3 pilar utama itu yang pertama WSMD. Bagaimana alam yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, dan berarti dia punya nilai-nilai yang kecil itu yang saya sentuh, dan itu harus tetap dikelola. Yang kedua itu adalah edukasi. Bagaimana wawasan geologi tadi menjadi pusat edukasi dan mereka berjalan. Yang ketiga, budaya, keragaman budaya yang luar biasa. Bayangkan saja di Geopark Merangin Jambi itu jejak budaya dari 1911 tahun sebelum Masehi itu bisa dibuktikan. Ada terus tadi ke selatan, ada jejak budaya dari megalitik mungkin di tahun 1900 sebelum Masehi. Terus juga peninggalan Sriwijaya ya, itu asal bangsa. Dan lalu ada perkembangan itu, dan sampai dengan kita itu dari jejak budaya dari prasejarah itu masih buah itu ada bisa dibuktikan di Geopark. Itu yang membuat Geopark menjadi hebat. Lalu punya 3 fungsi. Jadi bagaimana geologi, keragaman hayati, biodiversity tadi, terus juga kultural, keragaman budaya itu harus dikonservasi, dilindungi supaya berkelanjutan. Tidak boleh hilang, tidak boleh rusak. Nah, ini harus terus kita jaga. Karena ini apa? Ini titipan generasi berikut. Kita harus rusak. Lalu fungsi yang kedua, fungsi edukasi tadi. Geopark Merangin Jambi yang luar biasa ini dijadikan
tempat penelitian, terus juga praktek lapangan ya, untuk pengembangan ilmu tata. Dan di Geopark Merangin ini alhamdulillah juga akan jadi laboratorium pembuktian sehingga semua disiplin ini itu bisa melakukan penelitian dan pengembangan itu masuk seni lukis luar biasa ya yang teman-teman berupa bisa pengembangan dan edukasi tetap dan lalu yang ketiga pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan ini penting. Masuk Dinas Sukoso juga sebagai kepala dinas Peristiwa Kendala Raja yang juga jatuh bangun bersama-sama kita untuk bagaimana Geopark ini dikelola. Nah, pemberdayaan masyarakat itu intinya adalah bagaimana masyarakat sekitar itu mendapat nilai ekonomi baik dari bumi yang mereka kelola. Ini bumi yang dijelaskan kepada kita. Nah, lalu bagaimana dalam perjalanan Geopark penelitian? Ya, di zaman Belanda sudah ada penelitian terhadap warisan geologi. Ternyata kita punya sertifikat internasional pendidikan warisan geologi istimewa dunia ada di Geopark. Ada di kita. Ya. Ada di kita. Dan itu tahun 30-an sudah diberikan oleh peneliti dari Belanda. Nah, apa itu? Kelompok fosil Tua Rajani. Nah, kelompok fosil Tua Rajani berusianya Permian 300 juta tahun. Terdapat di 3 situs yang sudah dibuat. Nah, bermodalkan penelitian itu juga dikembangkan oleh peneliti-peneliti lain juga Profesor Fauzi Sirwan misalnya. Beliau 10 tahun lebih penelitian di Merangin dan itu didampingi oleh teman-teman penelitian. Jadi kalau teman-teman penelitian di lapangan lebih hebat dari kita, jangan heran karena mereka ikut menelan penelitian mendampingi dari awal mengakhir penelitiannya itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus diberdayakan. Pemberdayaan itu penting. Karena Geopark Merangin terakhir juga kita bagi 3 segmen. Ada segmen inti di fosil Tua Rajani, itu yang fosil-fosil bernet 3 juta tahun. Ada segmen kas di Sungai Manau, ada sungai-sungai di dalam gua, ada air terjun di dalam gua, itu keren banget. Keren banget. Saya mau coba nggak Malaysia. Nanti kita explore. Kita ada waktu dekatnya akan ada Menteri bikin apa? Educate seri 2. Terus juga segmen ketiga kompleks surga tersembunyi Indonesia itu dari kompleks. Nah, keindahan, kekayaan alam yang luar biasa dan budaya yang beragam ini itu oleh pemerintah Republik Indonesia itu dijadikan Geopark nasional. Namanya Geopark Nasional Merangin Jambi. Nah, gitu. Nomenklaturnya itu bukan Geopark Merangin, tapi Geopark Merangin Jambi. Geopark Nasional Merangin Jambi. Nah, dalam perjalanan ini ditetapkan pada tahun 2012. Saya belum jadi pengurus. Saya belum mengerti Geopark waktu itu. Lalu 2014 itu diusulkan oleh Pak Dodi oleh pemerintah Republik Indonesia. Geopark Merangin Jambi itu, Nasional Merangin Jambi itu diusulkan menjadi UNESCO Global, GGN, kepada GGN. Ya. Nah, namun karena banyak hal yang harus dipersiapkan, kita tertunda. Keberhasilan yang tertunda itu Dan mungkin pengalaman kita belum ada di situ. itu tertunda, Bang Ujang. Nah, Bang Ujang sendiri kan dari nggak tahu nama Geopark, tahunya di Kerak Bumi. Nah, Udah kenal dulu berarti. itu di Sukoso. Dia beliau nggak tahu ini Kerak Bumi. Kerak Bumi dulu ya. Iya, Kerak Bumi. Ini. Nah, dia nggak tahu Geopark, tapi itulah Geopark. Nah, lalu karena gagal untuk menjadi tergabung dari UNESCO Global Geopark, maka pernah mati suri 2014 sampai 2018. Berarti ada rentang waktu 4 tahun. 4 tahun mati suri. Geopark kita ini stuck. Mati suri. Lalu ketika saya ditugaskan oleh Pak Bupati Merangin, Pak Dr. Al-Haris, Ada waktu itu. ya luar biasa nih. Ini Pak Dr. Al-Haris itu orang luar biasa. Bupati Merangin, orang muda yang keren, luar biasa. Dia dorong Bapak Merangin Jambi itu. Terus waktu pulang dari Jakarta, saya suatu waktu ke Jakarta, pulang laporan, Pak, saya malu di Jakarta. Bilang, Geopark Merangin Jambi itu mati suri. Gitu. Terus Pak Al-Haris bilang, urus Pak.
Urus. Gitu. Kalau saya ngurus berarti saya harus kudeta. Wah, GM-nya. Jadi kudeta aja. Terus Pak Mas Kapten, yang GM Ya, waktu itu ya. Saya diam aja. Setelah kamu aja. Oh, berarti pas dibilang Pak Bupati Padesel Kudeta, Pak GM-nya waktu itu ada hadir. Ada. Oh. Kita guyon karena akrab sama pimpinan kita, akrab sama kita, guyonnya seperti itu. Ya sudah, diurus. Ya kamu uruslah. Seperti yang itu, kita karena memang sibukan beliau juga atas perintah penugasan oleh Pak Bupati, Pak Haris waktu itu, beliau berikan kewenangan penuh kepada saya untuk melakukan pengelolaan, berkolaborasi, kerjasama, dan membangun dengan sector. Jadi saya diberikan kepercayaan penuh oleh beliau untuk mengelola departemen. Nah, dalam perjalanannya tentu tidak terlepas karena situs-situs geologi budaya dan biologi itu juga menjadi objek wisata. Tentu tidak terlepas lagi kepercayaan pariwisata dengan Ya, betul. Nah, itu seperti itu. Waktu itu Pak Deddy Damantias. Ya, jadi teman saya. Setelah itu berganti dengan Adinda Stoso sampai hari ini. Nah, berarti untuk di pariwisata itu Ya. beliau yang akan. Nah, terus kita dikasih target harus masuk UNESCO, Pak. Langsung ditarget. Iya, Pak Bupati kasih target harus masuk UNESCO. Nah, juga ya. Belum mengenal Geopark, belum tahu apa-apa, Pak. diserahkan posisi GM, ditarget harus masuk. Kasih target masuk UNESCO. Wah, Bertantang berarti Bang Lulus. untung lah. Kepala PD-nya teman-teman. Oke, benar-benar Jadi kita bangun. Saya dengan jejaring baik di pemerintah provinsi, di pemerintah pusat, di pemerintah daerah sendiri, terus teman-teman stakeholder yang ada di luar NGO, terus perusahaan-perusahaan juga kita bangun kolaborasi. Ternyata kolaborasi itu kuat, hebat. Kolaborasi yang baik itu untuk rakyat baik itu hebat. Nah, lalu kita bergerak terus menyiapkan ini. Dalam perjalanan ini kita setelah 2019 saya membuat perencanaan terfokus dan betul-betul dia tematik kayak Geopark. Kita dorong OPD teknis ini untuk kebetulan saya kepala beda juga. Jadi saya koordinir sesuai tugas pokok dan fungsi. Urusan pariwisata kita dorong anggarannya di program kegiatannya di Dinas Pariwisata dan Olahraga, juga di kebudayaan. Itu. Jadi kita dorong untuk itu. Untuk pertanian ada TPH dengan perkebunan. Untuk jalan Dinas PU. Rambu-rambu keselamatan jalan itu Dinas. Jadi kolaborasi dengan teman-teman HRD itu kita bangun. Setelah kita kerja bareng sama-sama dalam Dinas Pariwisata mengerjakan tahun 2010 memulai melakukan pembangunan, kita terkena pandemi itu. Ya, 2020. Wah, itu keren, luar biasa itu. Menurut saya itu keren bisa tumbang kita. Karena semuanya direpusing. Ada itu direpusing. Bayangkan, kita kasih target, terus dana sudah kita distribusikan ke FOD, kita dikasih target oleh Pak Gubernur harus jadi UNESCO Global Geopark. Aduh, saya bilang ini mati nih. Tapi saya punya prinsip begini. Di dalam filsafat ilmu pengetahuan ini ada teori relativitas. Bahwa segala sesuatu intinya, segala sesuatu di dunia itu relatif, mau atau tidak. Nah, lalu dengan berbagai cara, saya backup teman-teman saya di OPD. Bahwa anggaran yang menyangkut yang Geopark tidak boleh direkupsi. Berarti langsung dikunci. Kita kunci, tapi itu barangnya banyak. Ya. Memang kita butuh uang, Iya, betul. perlu ada revolusi. Akhirnya kita bisa selamatkan dana-dana yang ada di. Nah, lalu kita terus membangun dalam COVID. Kalau balik saya ke Badan Geologi, ke Bapenas, ke Bank Jakarta. Terus juga cari sumber program kegiatan di Bapenas Rumah DPA. Kita kehilangan data ini karena
kita di RPJMN itu tidak jadi prioritas dan seperti itu. Jadi kita kehilangan dananya. Tapi saya coba untuk perjuangan. Nah, dalam perjalanannya, karena intent, akhirnya nekat. Dekat ya. Karena tadi dibilang mati suri. Saya nekat mengajukan LOI ke KNGI, Komite Nasional Geopark Indonesia, minat untuk menjadi UNESCO Global Geopark. Saya antar ke dekat. Padahal kita belum siap. Yang penting maju dulu. Kita buktikan kepada masyarakat Indonesia itu, para dewan pakar dan para ahli-ahli yang kan ngurus geopark Indonesia itu, bahwa perang Jambi itu bukan mati suri, ada. Itu target saya diakui dulu ada. Nah, betul ternyata. Yang LOI kita nggak dibahas. Tapi lolos waktu itu Ijen dan Pak Mustafa. Tapi langkah balik karena ternyata rupanya kita nggak dibahas nih. Kalau Ijen dan Pak Mustafa lolos, kenapa? Saya bilang gitu. Dengan tekad seperti itu, saya diskusi sama terus dibangun komunikasi dengan Budpar Provinsi waktu itu, teman-teman di Budpar Provinsi dan didorong. Terus tahun berikutnya ajukan lagi LOI. Enak untuk menjadi UNESCO. Nah, terus didukung pas Pak Bupati, Pak Dr. Adi Aladis menjadi gubernur. Wah, menjadi gubernur. Jadi dapat dua kekuatan dukungan penuh dari Bupati, yang Pak Mosuri wakilnya naik, terus Pak Al-Haris jadi gubernur. Itu dapat gubernur. Akhirnya kita masuk untuk mewakili Indonesia usulkan untuk mewakili Indonesia tahun tersebut bersama dengan Pajang yang satu. Terus berproses kita harus membuat dossier. Bingung lagi, kita kan nggak punya orang nih, dossier lagi perlu duit lagi, duit nggak ada. Gitu. Saya cari-cari tiba-tiba ada seseorang WA saya, Pak Agus, saya bla 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 bla. Ada yang bisa saya bantu Pak di Geopark. Oh ya, saya selidiki. Ternyata pembuat dossier di dossier yang tidak ada koreksi, tidak ada perubahan itu adalah dossier. Selalu memang kali itu Dan yang menghubungi orang yang buat koordinir nyusul ini. Ternyata teman itu ya, sudah, saya bilang, bisa bantu saya? Bisa. Oke. Saya bayar berapa? Saya tidak punya uang. Saya harus sediakan donatur. Terserah Bapak. Ada Bapak, menurut Pak, ada susun dosen, tapi hitung ulang. Sudah, anggarkan di Budpar Provinsi. Jadi di bawah Pak Gubernur, full. Nah, kebetulan waktu itu Dr. Emma, kelas tugas Kepala Dinas Budpar Provinsi, itu dorong penuh kita dalam mata pensiun bersih. Nah, kemanggalan biasanya kita nggak punya uang, PP nggak punya uang, sampai hari itu belum punya uang, gitu. Nah, alhamdulillah selesai, dikirim ke KNGI, ke KNU, Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, dikirim ke markas besar UNESCO di Paris. Lalu dijawab, dosen Anda diterima dan memenuhi syarat administratif. Tidak ada perbaikan. Ternyata benar. Ternyata benar. Lalu kita menunggu jadwal regulasi ini angka-angka kehidupan sudah ada nih. Kita mulai lagi komisi intern nih. Kebetulan Pak Nilwan ya, di wakil bupati ya. Saya itu wakil bupati. Nah ini ada kekuatan sudah lagi, kekuatan lagi. Sekarang sudah lagi masuk nih. Nah, tenang. Pak Wakil Bupati ini orang muda yang mau tidur di lapangan. Untuk persiapan lapangan. Kalau nanti berlima jam, pasti kita terkepak. Tapi didukung penuh oleh Pak Bintang. Sehingga memang jatuh bangun ya kita di lapangan. Kepala OPD seluruh kita dibawa ke lapangan. Jadi dia kerja sih. Nah, kita kerja bareng-bareng. Itulah fungsi. Ternyata keren-keren. Kalau kerjasama luar biasa, itu keren. Dinas PI, nggak ada duit, jalannya diperbaiki. Dinas lingkungan hidup,
sampah segala macam. Kalau kita ini kan dinas-dinas OPD lain ini kan bantu-bantuan ya. Tapi itu memang jatuh bangun mau clear semua situs. Nah, datanglah masa regulasi. Kalau lagi Pak menurut Pak tidak ada duit. Lah kan? Wah, enak kan ribut Pak provinsi lagi. Nah, karena kepalanya udah diganti yang eksekutif, Pak Arif, itu yang jadi kepala ya. Arif, dorong penuh juga dengan teman-teman untuk provinsi dari sisi pendampingan dan pendampingan juga pembekalan penggiat-penggiat kita didorong oleh lintas provinsi juga dinas korporat lalu kita dilakukan evaluasi. Saya juga didampingi oleh teman yang buat bantu koordinasi tersier. Ini juga dibantu oleh teman-teman Unjal. Wah itu rombongan apa teman-teman Saintek juga itu keren-keren. Itu hitung berapa kita bayar. Nah, ini dosen harus jadi bang. Dosen tidak. Oke. Ada Lena, ada Diki, ada Angling, teman yang bantu kita dari apa? Itu Malang. Itu kami juga bantu ternyata. Itu ya, itu Sulawesi dari Malang. Nah, jadi ini kebetulan tim dan susun episode besar, terus kita dievaluasi. Sampai dievaluasi, saya masih didampingi oleh Mbak Malang. Nah, kita kerja bareng sama-sama. Akhirnya evaluator datang dari Yunani satu, Bagis dan Ali Reza dari Iran. Nah, perjuangan itu apa? Nah, kita sudah bikin apa? Jadwal perjalanan ya. Kita udah keren, udah bagus skemanya, skema jadwal perjalanan. Ya. Wah, untuk evaluasi. Udah. Tiba-tiba waktu evaluasi itu, ini memang pekerjaan gila yang tidak masuk otak, tidak termakan oleh logika. Kita ini kan dagang moodnya latar. Jadi saya coba bagaimana evaluator ini betul dilayani dengan baik. Atas bantuan teman-teman dari kantor penghubung Jakarta, waktu evaluator menolak, itu Bagis sama Ali Reza itu tidak diperiksa di imigrasi. Tidak diperiksa itu. Lost one. Tapi kalau saya dibantu, ada orang yang bantu, teman-teman di Jakarta yang bantu, sehingga nggak ada bisa. Abang jalan aja ke bawah, kamu kita jalan. Nah, lewat di samping juga. Nanti bilang sudah semua diurus protokol. Nah, sampai ke mobil. Yang Ali Reza ini kan, karena orang Iran itu susah masuknya. Ya, gitu. Heran. Wah, ini ini luar biasa ini. Saya tidak diperiksa. Biasanya diinterogasi ini saya masuk suatu negara. Saya orang Iran. Ya betul. Saya jawab. Anda tamu merah putih, Anda tamu merah putih Indonesia. Jadi kami harus layani Anda statement ini. Asumsi melaksanakan. Terus pilihannya kemarin itu ternyata pesawat hubungan itu berubah jadwal. Soalnya kata, nah, saya telepon Pak Gubernur, Pak, Bapak posisi mana? Di Jakarta Pak. Saya bawa taksi, tapi Jakarta Pak, sekarang beneran. Jadwal berubah. Dari Bungo. Terus apa? Gimana? Ya sudah jadi Pak. Ya sudah jadi. Saya di atas. Saya di terminal 3 di atas. Ya sudah. Nah, terus gimana Pak? Merangin. Apakah nanti saya bawa dengan mobil dan darat dengan 3 polides, 2 depan 1 belakang. Ya. Atau bagaimana? Tapi tetap menjaga baras. Aduh, ya sudah, Bang, besok terbangkan dengan helikopter. Wah, itu Pak Haris. Terbangkan helikopter. Siap. Kita terbang di Jambi, besoknya diterbangkan dengan helikopter. Nah, itu sudah dalam evaluasi selama 5 hari itu luar biasa sudah dikati. Tahu nggak? Makan mereka gimana? Bawa chef luminol itu disewa. Gitu. Kita tolong bawa mobil box, ini makanan pelajar, kita bawa kemana
Ya, Ada dapur berjalannya. dapur berjalan khusus untuk orang tua. Untuk khusus dua evaluator tadi ada dapur berjalan. Tidak kenal nasi goreng. Dari sisi makan aman, tidak ada masalah. Nah, begitu. Tapi itu termasuk yang mau saya tanyakan tadi itu. Nggak dikasih lah kearifan lokal makanan gitu. Ternyata udah bawa aset sendiri. Kita kasih. Ya, makan tradisional tetap kasih. Tetapi makanan pokoknya kita tidak mau. Iya betul. Karena ini klasik. Semua psikologisnya juga Betul. penting. Karena evaluatornya itu soal luar biasa. Ya fosil, dan gimana Anda konservasi? Wah, ada undang-undangnya Pak, ada PP-nya, ada permennya, ada perda kami. Tapi bagaimana Anda konservasi? Bingung saya. Itu beritanya. Tadi pas waktu lihat fosil Arapaima yang kita, Ali Reza kan enggak fosil. Ditampar sama fosil. Oh, sama kawan-kawan gitu. Iya, lihat, ditampar kakinya. Nah itu tadi ingat nggak? Kaki Anda ditampar, kayak kayak itu. Iya, kenapa ditampar? Itu Pak dilindungi dengan nyawa mereka untuk Bapak pinjam. Kalau Bapak rusak, Bapak mati tadi. Oh gitu, berarti hebat kita. Wah ya betul. Keriut. Penjawab. Nah kita selesai, Abdul finish, terus dia bilang, saya belum lihat danau. Oh, nah, kita tidak jadwalkan. Danau tidak dijadwalkan. Tidak. Tapi mereka tahu Dia tahu. Karena posting di media sosial ada danau. tapi Anda tidak kelihatan danau ke saya. Padahal kita tidurnya di atas danau. Di homestay-nya ada danau. Ada beberapa masalah di situ, tapi Yang kita belum siap gitu. ya udah siap. Cuma ada beberapa masalah. Oh gitu. Ya, menurut saya itu saya khawatir. Tapi dia maksa, saya tidak ada. Nah, ada ceritanya. Nah, lalu tunggu jam 7, saya ajak turun. Keluar dari homestay, kita tidak dengan sarapan dulu, kita lihat danau. Sampai di jalan kaki dari homestay ke danau, naik ke Menara Pandang. Gunung Masurai lagi buka. Wow. Surga Indonesia-nya, itu dari Indonesia memang kebuka. Gunung Masurai buka. Semua biru. Langit, gunung, biru. Wah, baru dia bilang, Indonesia. Ini Allah sendiri. Terselamatkan dengan cuaca bagus. Kopi. Silakan. Ini kita ada kopi. Kopi terbaik Indonesia, kopi Robusta Sumatera Merangin dan diproduk oleh masyarakat adat di Template Masurai. Ya. Nah, oke ya kita apa tadi? Karena tadi kilas balik ya. Kilas balik kita harus utuh nanti nggak paham. Betul, lalu karena hatinya senang, di bawahnya kan ada rumah panggung. Ya. Saya bilang, Hari Wiki, tolong translate terus saya ada semua. Translate terus, saya nggak bisa bahasa Inggris. Terus itu rumah dari nenek moyang kita dulu, sudah ratusan tahun. Itu rumah tidak menggunakan teknologi tahan gempa. Di bawahnya itu ada fondasi. Dia rumah panggung, di bawahnya ada fondasi batu, tempat tiang, Ya. itu. Terus dia rumah panggung. Nah, kenapa pakai fondasi? Kenapa tiangnya tidak langsung ke tanah? Karena itu untuk kalau terjadi gempa besar hanya lepas, dia tidak roboh rumahnya. Tapi kalau masuk tanah, dia akan patah ya. Ya, patah. Kemungkinan Itu konstruksi sekali Mbak. Tapi Mbak, wow. Ternyata Merangin itu pusat ilmu pengetahuan dunia. kita kawan-kawan. Iya, karena ratusan tahun lalu itu nenek moyang orang Merangin itu sudah punya teknologi tahan gempa yang saat ini dikembangkan oleh dunia modern. Tapi lolos. Terus bawa turun bawah, naiklah speedboat. Supaya baru orang terbawa keliling, wah hatinya senang. Nah dari situ baru kita ke lengkap tembak. Praktek SDGs terbaik dan saya bawa. Setelah itu kan saya bawa tuh praktek baik, pengelolaan lingkungan di situ.
Ternyata di best practice GM Award 2003 di Maroko. Oh, itu sebagai best practice microplant. Itu yang juara satu dunia ini. Nah, itu keren. Lalu setelah selesai semua evaluasi, kita finish, ya, kita selesai evaluasi. Sekarang kita pulang. Oke. Tapi saya tidak lihat air terjun. Nanya lagi dulu. Waduh, mati. Kenapa Anda tidak melihatkan air terjun kepada kami? Karena tidak ada di jadwal. Kalian sudah sepakat. Nah, mereka sudah sepakat sama kami. Jadwalnya tadi kan sudah beberapa kali kita bahas. Jadwal itu Anda setuju. Tapi kalau sekarang Anda mau lihat air terjun, sambil jalannya pulang. Kami bawa segerincing. Sampai di bawah, dia seperti mana? Balik. Kenapa Anda tidak perlihatkan ini? Kenapa ini disembunyikan dari kami? Saya bilang, kami menggunakan SOP UNESCO bahwa tidak boleh membawa ventilator pada tempat-tempat yang berbahaya. Nah, di tengah tadi kan tengah jalan itu ada patahan. Dan saya itu berbahaya, jadi nggak dibawa. Nggak apa-apa tadi. Kita jalan kaki juga bisa kok. Ya udah, jalan terus ya balik. Langsung dong. Wow, amazing. Tepuk tangan kita. Wah, lolos saya ini. Ya. Nah, jadi selesai itu, kita singkat cerita, terus mau pulang ke Jakarta, mau serah terima dengan Raja 4, dijemput lagi oleh Pak Gino, pakai helikopter lagi. Nah, ngantar itu Pak Alhamdulillah sih, ngantar ke Bangkok helikopter. Itu memang keren aku benar saja. Ikut. Nah, pokoknya saya antar. Luar biasa. Saya stres juga pas turun dari mobil itu Pak Gubernur ambil kan Pak mobilnya. Ya, saya bingung juga ini. Nah boleh bisa sama GM. Oh diambil sama Pak Gubernur. Enggak lah ya GM kok gitu kan. Ada. Gitu. Wah itu apa? Itu cerita karena memang untuk Geopark ini cara alhamdulillah dan yang panjang tadi rapat dengan konsil di air. Ya. Pada bulan Mei kita dinyatakan lolos menjadi UNESCO Global. Nah, itu adalah tanggal hari tahun lalu. Tepat setahun yang lalu. Kita yang keberapa? Kita yang ke 176. Nah, kemarin saya jemput sertifikatnya di Maroko. Tahun lalu di September tahun ya. Dan ini semua bukan karena saya, tapi saya ada ditugas sebagai pensiunan untuk membantu pengelolaan debat ini dengan kolaborasi yang hebat bersama semua jadi semua stakeholder dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten, terus juga teman-teman UGPU, stakeholder, masuk rumah kreatif banyak kita berkontribusi yang luar biasa. Saya terus sekilas saja kalau diserahkan habis selesai. Oke, baik. Nanti kita kembali ke Pak JM karena di sini juga ada Pak Kadis. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Kadis dulu nih. Tadi juga sudah ada disinggung sedikit oleh Bang Agus keterlibatan Pak Kadis, Pak Sukoso tentang kita upaya kita. Boleh, bagaimana Pak Kadis ceritakan dari Dinas Parpora, bagaimana effort Pak Kadis untuk mendampingi Pak JM Bang Agus nih, orang gila ini. Bang Agus ini kalau di luar Agus tuh saya dari Bang Agus tuh agak gila urusan selesai. Nah itu beliau sendiri yang ngomong. Itu waktu di Rakornas di Siloke. Iya. Itu di nasional. Bang Agus ini bilang. Agak gila. Bagaimana? Selesai. Iya. Bagaimana Pak Sukoso? Boleh. Dari segi pemanfaatan wisata dan ekonomi kreatifnya mendampingi Pak Agus. Boleh. Baik, makasih Bang Denny. Sebelumnya izin dulu Bang JM kami ucapkan happy anniversary yang pertama dulu. Selamat buat kita. Ya untuk Geopark Merangin Jambi tepat hari ini adalah 1 tahun diakui menjadi bagian dari UNESCO. Luar biasa. Selamat Pak JM. Selamat untuk Indonesia. Iya. Baik Bang Denny, kalau
Abang JF tadi sudah menceritakan bagaimana dari awal perjuangan sampai dengan saat ini sudah diakui menjadi bagian UNESCO Global Geopark. Maka giliran saya untuk menceritakan bagaimana kami dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memanfaatkan itu Yes, sebagai salah satu destinasi wisata unggulan betul. yang dimiliki oleh Merangin. Tentu ini bukan hal yang mudah ya kan untuk kita bisa menjadikan Geopark Merangin menjadi salah satu destinasi unggulan kita. Berawal dari 2019 saya masuk di Dinas Parpora. Setelah itu kita dihantam badai COVID yang luar biasa. Tadi Abang James sudah cerita. Dari tahun 2020, Iya, 21, 22. 3 tahun. full 3 tahun. 3 tahun kita dihantam badai COVID. Nggak bisa ngapa-ngapain ini pariwisata. Karena apa? Karena pariwisata ini bertolak belakang dengan upaya pencegahan penyebaran COVID. PSBB. Iya, ya kan? Ya. Tim pengendali COVID tidak boleh nih ada kerumunan banyak-banyak. Betul. Sementara tujuan kita Sementara harus- pariwisata pengennya, ayo wisatawan datang semua, ya kan? Nah ini sangat bertolak belakang. 3 tahun itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Destinasi wisata kita tutup. Jadi Geopark kita tuh tidak ada kunjungan pada saat itu, 3 tahun. Baru mulai merangkak lagi kita di 2023, ya kan? Itu baru mulai wisatawan kembali berkunjung ke destinasi Geopark kita. Dan kami dalam rangka pengelolaannya ini bekerja sama dengan teman-teman penggiat pariwisata, kemudian juga teman-teman kelompok sadar wisata yang sudah berbentuk. Ya, itu di Danau Pau, kemudian di Air Batu, di air terjun Sigerincing, yang semuanya tadi sudah Abang GM ceritakan kepada kita. Nah itu pengelolaannya kami kerjasamakan dengan mereka. Sekali lagi memang bukan pekerjaan mudah ya, karena begitu Geopark ini muncul, kita sudah dihantam badai COVID yang luar biasa itu. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah mulai merangkak naik. Kunjungan wisata sudah melampaui dari target yang kita tetapkan. Wah, Luar biasa. Ya kan? 300%. Iya. Tinggal lagi kita mencoba nanti bagaimana dengan pengelolaan destinasi wisata Geopark kita ini mampu mendongkrak pendapatan asli daerah kita. Kan itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sudah luar biasa. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Cuman yang masuk di dalam target kami di Sparpora itu kan belum semua wisata, Oh iya. ya kan? Kita hanya hanya ada 6 target destinasi wisata itu menjadi sumber PAD kita. Nah di luar itu sesungguhnya sudah sangat luar biasa. Saya beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan teman-teman penggiat wisata. Hadirnya destinasi wisata Geopark ini ternyata mampu mendongkrak taraf ekonomi mereka. Ya. Contoh di Air Batu itu kita punya komunitas Podarwis, koordinatornya ada namanya Bang Samsul. Kita nyebutnya hantu ai. Antuai. Ya kan, karena dia tiap hari kerjanya ada Bang JM. Harum jeram terus di di Sungai Merangin kita. Dan itu tadi Bang JM cerita apa namanya mampu mempertaruhkan nyawanya, untuk melindungi fosil-fosil yang ada di zona inti Geopark. Bang Samsul orangnya luar biasa. Nah, dari cerita beliau itu memandu wisatawan mengenalkan fosil-fosil yang ada di zona inti Geopark kita, itu penghasilannya mereka luar biasa. Dari sewa perahu, satu perahu mereka dapat 650.000. Yang setiap hari itu selalu ada. Ada ya. Apalagi di hari-hari libur. Nah, itu luar biasa peningkatan mendongkrak ekonomi mereka. Contoh lain, teman-teman yang punya usaha homestay di wilayah Danau Pau. Sebelum Danau Pau ini terbuka, ya kan, dengan
destinasi geopark Danau Pauh ini, ya nggak seberapa pendapatan mereka. Tapi begitu ini sudah mendunia, wisatawan banyak berkunjung ke sana, luar biasa pendapatannya. Dari hanya menyewakan hunian kamar. hunian kamarnya itu, luar biasa. Bang Denny bisa dicek, itu mereka punya daftar buku tamu. Bisa coba dibuka nanti sekali berkunjung ke sana. Luar biasa. Hari libur bisa nggak dapat Hari libur sampai Pindah dulu. iya, Pindah dulu. sampai nggak dapat kamar. Sampai nggak dapat kamar ya. Iya, bisa-bisa sampai nanti kalau di Danau Pauh itu pakai tenda. Iya betul, dan itu bukan hanya dirasakan oleh Bang Arif selaku pemilik homestay, juga teman-teman yang lain. Dan sekarang jumlah homestay semakin banyak. yang standar internasional juga ada. Standar internasional Restu. sudah ada. Restu. Iya, restu ibu. Itu luar biasa. Jadi hadirnya Geopark itu mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Merangin, karena salah satu destinasi wisata unggulan kita adalah Geopark. Dan itu ternyata mampu juga mendongkrak, meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Ya, meskipun memang belum semuanya merasakan gitu kan. Nah, dan sekarang kita coba genjot lagi adalah dari sisi ekonomi kreatifnya. Ekonomi kreatif. Ya kan, teman-teman wisatawan datang ke tempat kita, begitu mereka mau balik, itu pengen ada yang dibawa Ya, itu. cindera Oleh buat matanya. cindera mata. Iya, kan gitu. Kan keluar kan seperti itu. Itu yang sedang coba kita genjot dengan berkolaborasi dengan OPD-OPD yang lain. Bang JM tadi ceritakan kita koordinasi dengan teman-teman di Dinas Koperindak, ya kan, dalam rangka UMKM-nya, ya kan, itu juga salah satu pengembangan ekonomi kreatif kita. Ini apa namanya? Iya, kopi. Nah, ini salah satu adalah geoproduk kita, Bang JM kan. Nah ini gitu. Jadi teman-teman wisatawan datang ke sini balik ada cenderamata yang dibawa. Paling tidak sekarang sudah ada kopi. Nah kita pengen bukan hanya kopi besok. Gitu. Ada lagi gitu. Ada lagi. Ada turunan-turunan Iya. turunannya lagi gitu. Ya, dan berkat Geopark juga Kabupaten Merangin itu mendapatkan dana alokasi khusus DAK tematik pariwisata ya Bang JM ya. Yang sebelumnya kita nggak dapat. Tadi Bang JM cerita Merangin ini tidak menjadi fokus wisata nasional. Tidak pernah ada itu. Iya, karena nasional hanya menetapkan 5 super prioritas dan 10 prioritas nasional. Kita tidak masuk. Hadirnya Geopark ternyata merubah itu semuanya. Itu kan berubah itu. Saya dapat tematik. Malah bukan hanya dinas pariwisata, teman-teman dinas PU dapat, ya kan, Koperindak dapat, lingkungan hidup dapat, alhamdulillah, pariwisata sendiri, Berentet semua dapat. luar biasa. Jadi ini berkat Geopark dan itu berkat tangan dinginnya Bang JM. Wah, sama-sama. Luar biasa itu tadi. Bang ini cerita. Mata merah aja. Berarti kalau pakai mata merah harus pakai mata kalau mata merah Bang Jem kita sudah biasa, Nah. gitu kan. Karena beliau ini kan kemauannya keras. Orangnya disiplin. Kita harus apa namanya, mampu mengimbangi beliau. Kalau tidak ketinggalan gitu. Iya kan. Jadi mata merah itu biasa. Cambuk supaya kita lebih semangat. Makanya beliau menolak tua karena nggak pengen. Nah itulah kira-kira gambarannya Bang Denny. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini kita masih dapat kucuran DAK tematik pariwisata itu tadi. Luar biasa. DAK fisiknya kita dapat, DAK non fisiknya kita juga dapat. Ya kan? Jadi selain bangun fisik, ya kan, pembangunan kualitas SDM pengelola wisatanya kita juga dapat. Keren kan? Nanti cerita lagi. Itu Mas Nanti Denny. kita tanya sama tim kreatif dulu. Kalau sekiranya durasinya masih ada, kita lanjut nanti. Kita sekarang ke Bang Yan. Bang Ucok. Oke. Tadi kita bincang-bincang sebelum sesi kita mulai. Bang Ucok tadi sudah ceritakan di 2009 sudah pernah membawa ini keluar di pameran. Tapi namanya belum tahu nih Geopark Indonesia. Nah itu ceritakan bagaimana Bang Ucok tentang kerak bumi itu tadi bisa dibawa di pameran di Medan. Oke, baik Bang Denny.
Izin Bang Siap. JM yang Siap. hebat, Bang Garis. Siap. Tahun 2009 ada open call untuk pameran pertunjukan seni se-Sumatera. Se-Sumatera. Jadi saya coba buat karya, saya masukkan lolos, diundang ke Medan. Pameran di Medan, saya buat geopark. Waktu itu saya buat enggak arau, bukan arau, masih batu-batuan gitu kan. Itu di sungai itu. Batu di sungai. Yang waktu itu gambarnya itu viral di Google. Kalau kita ketik geopark di Google keluar tuh gambar itu. Nah, jadi saya lukis itu ukurannya 1 meter, setengah apa 2 meter lupa dah. Saya bawa ke Medan. Jadi ada pengunjung waktu itu dosen di USU sama seniman Medan juga. Dia lihat, ini apa nih? Kami ngeliat gambar itu kan cuma batu-batu doang kan. Apa indahnya gitu, apa hebatnya kan. Saya tulis judulnya di bawah tuh Kerak Bumi. Iya. Ini nggak tahu namanya. Belum ada Jujur, geopark. saya nggak tahu namanya. Cuma saya tahu ini Kerak Bumi. Saya bilang kan, ya saya buat namanya Kerak Bumi sampai ada lukisan tuh Kerak Bumi 1, Kerak Bumi 2, gambar lain, Kerak Bumi 3, gambar lain, Kerak Bumi 4 sampai 4 Kerak Bumi. Saya bawa ke Medan. Oh, saya ceritakan sedikit tentang geopark. Yang saya tahu ya dari Samsul loh, Iya. dari Antu Aik nih, Dari Antu Aik, saya ya. geopark tuh fosil, yang usianya sekian, kata dia kan, yang dilindungi, ada bentuknya flora, katanya ada bentuknya fauna, kata gitu kan. Kejelasan sama orang Medan. Kata Bang Ucak lebih geopark. Jadi orang Medan itu selalu Lebih OTG ya. kalau kayak gitu saya pengen ke sana, kata dia kan, kata orang-orang Medan tuh kan. Nah itulah cerita awalnya Kerak Bumi. Itu lukisan sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Dalam ada satu. Nah, itu, ya. Yang dua kalau nggak salah dibawa ke Kemenkumham. Jadi lanjut ya Bang Udin ya. Ya. Terima kasih untuk Bang Agus yang sudah support kami. Himpunan Perupa juga Bang Kadus. Himpunan Perupa Merangin yang terhimpun di rumah kreatif Merangin selalu berbuat sesuai dengan kemampuan kami, walaupun perbuatan kami ini sebenarnya belum ada apa-apa, masih kecil, masih sedikit sekali. Cuma kami mencoba terus. Pameran di Tebo kemarin ada bawa geopark, terus pameran di Jambi juga, Pesona Jambi ada bawa geopark. Itu teman kita Mas Bayu sama Yatro di depan itu selalu buat geopark. Untuk apa ya? Untuk mengenalkan geopark Lewat karya. lewat karya sesuai dengan kemampuan ya, Kemampuan dengan goresan ya. dengan goresan, dengan profesi kita selaku perupa. Juga anak-anak di Rumah Kreatif Merangin saya kenalkan dengan geopark melalui demo yang diundang oleh pariwisata Jambi waktu itu ya, di Air Batu. Ya. Mereka demo geopark. Di depannya juga di kantor Bupati baru juga ada pameran geopark, ada demo geopark, dan anak-anak akhirnya semua tahu. Pernah kita buat juga geopark manifesto art Ya. yang alhamdulillah semua berbau geopark, dari mulai mewarnai sampai melukisnya, dari TK sampai SMA ya waktu itu ya. Dan Bang Ucok lupa ya. Nah, Itu edukasi. itu edukasi, Ya. benar. Jadi pernah saya diundang sama Bang JM, malam-malam sampai jam 2 malam kami dicekoki sama geopark. Saya, Yatno, Bayu, Deno, sampai KO Yatno jam 12 pamit dia pulang. Dicekoki kami, waduh. Itu Ilmu saya geopark kepala, gitu ya. dengar kamu dengar belajar mata. Dengar lah, tapi Berarti kalau kau yang lain di OTG kan nanti bagus. dicekoki lagi racun kami dimasuki virus geopark. Woi, sampai penuh kepala. Jadi, harapan saya tuh Bang Agus selaku BP JM-nya di BP Geopark, Bang Kadis. Kalau memang tetap kami diajak, kami siap untuk berbuat. Oh pastilah. Seperti kami, terima kasih. Seperti kami di Tebo kemarin, kami bawa hasil anak-anak lukisan Geopark, kami pajang. Jadi mereka bingung, yang pengunjungi. Pengen tahunya banyak, itu kan apa, di mana, yang buat siapa. Kami jelasin lah tentang geopark. Nah ya. Dan bahkan juga ini langsung saja saya bocor ini Bang Agus, saya sudah pernah juga janji sama Perupa
malah ke Sumatera loh. Saya janji kapan-kapan kalau ada dana kita ngumpul yuk, kita on the spot. Kita melukis di Geopark. Buat 2, 1 untuk kamu buat pulang, 1 untuk kami di museum. Kalau kita beli lukisan mereka jutaan kan. Nah, jadi kita siapin kanvas, kita siapin cat, datangkan orangnya, dan mereka melukis. Itu pelukis terkenal se-Sumatera. Misalnya kayak Mas Ari di Lampung, kayak si Omen di Bengkulu, kayak yang di Padang terus di Junet, bisa kita undang. Dan saya sudah komunikasi itu sama mereka. Siap, kami menunggu undangan. Nah, gitu. Banyak PR lagi yang harus dikerjakan oleh berupa bagaimana Geopark ini sampai ke masyarakat. Termasuk di sekolah yang diundang untuk buat Geopark Corner. Terakhir saya SMP 4, saya suntik kepala sekolahnya buat Geopark Corner. Nah, itu nanti kita akan tanya juga nanti itu ke Bang Agus. Akhirnya kepala sekolah SMP 4 itu semangat. Buat bang. Kami buat Geopark Corner. Senang dia. Nah, itulah kira-kira perjalanan kami para perupa di Kabupaten Merangin ini, Bang Dim. Siap. Ini kopi, kalau kata Bang Agus, ini adalah kopi terbaik Indonesia dari Merangin. Ya. Ada tagline-nya waktu itu saya lupa. Ada tagline-nya diangkat oleh Bang Agus pada saat acara PAUD. Dari Merangin, kopi terbaik dari Merangin untuk Indonesia. Kalau tidak salah seperti itu. Kalau Bang Agus ini kalau on the spot, ada tuh tagline itu cepat terjebak. Iya. Kayak semboyan kita di Geopark, apa Bang Agus? Memuliakan bumi untuk mensejahterakan manusia. Itu dalam. Saya pertama mendengar kalimat itu memuliakan bumi itu mensejahterakan manusia. Tim cukup masih ada waktu. Nah, ini kita tanya nih. Gas ya? Oke, kita kembali ke Bang Agus nih. Nah, tadi kan kita sudah flashback, sudah refleksi. Kita semua sudah sama-sama mendengar yang disampaikan oleh Bang Agus. Artinya ini banyak peranan kekuatan di sekeliling, stakeholder, kawan-kawan pegiat, bahkan mungkin orang-orang yang tidak terpikirkan oleh kita. Nah, tadi ada yang menarik disampaikan oleh Pak Agus yang juga kita pengen tahu tentang praktik baik SDGs ya, yang mendapatkan best practice. Nah, itu apa tuh Pak? Boleh diceritakan secara singkat aja biar kawan-kawan yang ketika melihat tayangan ini sebenarnya tahu apa itu praktik baik SDGs itu. Ya, baik. Prinsip apapun kegiatan yang didasarkan di Geopark sepanjang itu baik untuk lingkungan, itu adalah praktik baik. Yang luar biasa itu adalah ternyata masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan, masyarakat adat yang jauh di sana di gunung-gunung sana, mereka sudah mempraktekkan praktek baik lingkungan yang luar biasa. Nah, sebagai contoh di Desa Rantak Remas. Rantak Remas itu kelompok masyarakat adat Serambas. Mereka punya di situ juga adat Depati Karotwojawi. Itu wilayah yang dikonservasi dari nenek moyang dulu sampai hari ini. Tapi tidak semua dikonservasi, ada zonasi juga. Hulu sungai Sudah tertata seperti itu. sudah, sempadan sungai, tanah ngarai tidak boleh digarap. Itu disepakati masyarakat. Disepakati turun-temurun, barang siapa melanggar kena hukuman denda. Adanya jadi hukum adat. Hukum adat. Sama dengan di hutan adat itu pohon yang lebih kecil dari 2 pelukan ini itu dilarang ditebang. Kalau ditebang kena denda. Itu kalau mau bikin rumah misalnya dilarang ditebang. Terus kayu pohon lagi berbunga, apalagi berbuah, itu pantangan betul. Paling nggak boleh ditebang. Kalau ditebang pasti kena denda. Itu untuk apa? Itu untuk bagaimana bumi itu dekat. Nah, lalu di Rantak Remas juga ada sebagian wilayah itu, sebagian besar wilayah itu dijadikan oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi Taman Nasional Konservasi. Dan itu wilayah konservatif yang dikonservasi oleh negara. Gitu. Ada yang dikonservasi oleh masyarakat adat, ada yang, dan itu baik-baik. Dengan wilayah konservasi ini, dengan hutan adat itu, hutan dikonservasi oleh negara, mereka jaga air. Debit air itu terjaga dengan baik.
airnya bersih, tidak tercemar, terus debit airnya bertahan yang bagus. Meskipun musim kemarau. Ya, lalu air ini dimanfaatkan oleh mereka sebagai pembangkit listrik. Kita menggunakan listrik fosil, Iya. energi fosil. Mereka energi baru terbarukan. Gitu. Mereka bangun microhydro plant. Jadi pembangkit tenaga listrik Tenaga mikrohidro PLTNH. maaf. Nah, seperti itu. Nah, dan ternyata setelah kita dorong dari Geopark, kemarin melalui dana menjadi kapasitasnya meningkat dari 12.000 mereka miliki dengan kebutuhan mereka 15.000 kita dorong. Sekarang jadi 42.000. 43 kilowatt. Nah, kebutuhan mereka hanya 15. Artinya ada over capacity. Surplus mereka. Surplus di situ. Nah, itu. Mereka otomatis menjadi desa mandiri energi. Energinya bukan energi tapi energi baru terbarukan yang saat ini sedang dikompetisikan oleh masyarakat. Mereka dua. Mereka dua mempraktekkan. Sudah dulu praktek ini. Masyarakat dunia lagi mengkampanyekan. Baru mau kampanyekan itu. Ya, tapi mereka sudah tidak. Nah, sisa tadi, kelebihan tadi mereka gunakan untuk produk kopi, jahit di rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, mereka penuhi semua. Dan pasti surplus. Dan itu hebat. Nah, lalu apa kaitannya? Kalau kita bayar mahal PLN, mereka itu satu rumah itu 50.000 sampai 100.000 satu bulan, satu rumah. Dan semua kebutuhan mereka sudah dipenuhi dari situ. Murah, ramah lingkungan. Nah itu. Lalu kemarin saya bawa karena ada Global Geopark Award tahun 2020 yang dilakukan oleh UNESCO. Saya ikutkan. Itu yang terbaik dengan masyarakat adat Serampas itu. Mulai dari Depati ke Pulau Dewa, terus juga tanah Al-Hajurnya juga ada. Itu tanam kopi. Kopi itu juga didampingi oleh teman-teman LASI, itu NGO tadi. Jadi mendampingi kopi, bagaimana cara menanam yang baik, memelihara yang baik, terus juga bagaimana petik seri merah, terus juga bagaimana pasca panen, mengolah sampai jadi roast bean, sampai jadi kopi bubuk. Itu yang menjadikan kopi kita terbaik. Itu standar itu. Juga teman-teman LTB luar biasa. LTB juga dampingi kopi Dejangkat. Sudah kenal. Kalau yang Serampas ini kopi Serampas dan ada adiknya lagi sekarang kopi Lestari. Itu kopi guru luar biasa hebat. Itulah yang dikembangkan di Bali tahun 2018 di Patutan sebelum pandemi COVID. Terus mereka dapat juara 1 dibagi di ajang SAN. 2019 juga dapat juara 1 di Bandung. Maka saya bilang kopi terbaik. Nah, selalu di tagline secangkir kopi dari untuk dunia. Itu tuh yang buku tadi ya. Itu yang buku. Proses praktek baik. Karena sekarang kalau teman-teman UNESCO kan datang tuh teman-teman dari Korat UNESCO Global Geopark Thailand. Ya. Mau menduplikasi. Saya bawa ke sana. Kita bawa ke sana, terus saya jelaskan semua. Pulang-pulang dia bilang tidak bisa diterapkan di tempat saya. Standarnya terlalu tinggi. Angkat tangan. Tidak bisa diterapkan di tempat saya. Karena standarnya terlalu tinggi, nggak bisa diterapkan. Itu hebatnya masyarakat adat kita. Dan itu di sepanjang Serampas semua pakai microhydro plant. Terus di Desa Tuo, Segerincing, itu microhydro plant juga khusus juga itu. Terus di Karkat Timur sampai ke Beringin Tinggi, itu microhydro plant. Mereka luar biasa. Jadi yang komplek Gunung Masura itu pusat energi baru terbarukan yang saat ini sedang dikembangkan oleh dunia, tapi mereka telah lebih dulu melakukan praktekan. Itu praktek baik. Nah itu salah satu kaitannya untuk. Oke. Kita kembali ke Pak Kadis nih. Tadi juga ada menyebutkan kita
tadinya Merangin tidak pernah ada dalam potret di pemerintahan pusat, untuk DAK sekarang sudah ada DAK dan tematik. Nah, apa yang bisa Pak Kadis kasih gambaran ke publik, sedikit gambaran akan dikemanakan? Apa yang akan dibangun dengan dana DAK dan tematik itu tadi untuk pengembangan pembangunan Geopark itu sendiri? Apa yang targetnya di 2024 ini? Ya, jadi gini Bang Denny, karena DAK kita adalah tematik pariwisata, utamanya adalah Geopark, maka fokus kita itu adalah untuk pengelolaan dan pengembangan infrastruktur di zona-zona Geopark, di site-site Geopark kita. Maka di 2024 ini kita fokusnya di zona intinya. Zona inti. Ya. Zona inti mana? Di Desa Air Batu, Desa Air Batu sampai ke Telowang. Telowang. Berarti memang rute Arung Jeram. Rute Arung Jeram. Oke. Rute Arung Jeram. Oke. Nah, cuman kita fokus kemarin dari Air Batu ke Muara Karing. Ya, karena ketersediaan anggaran DAK yang kita terima baru mampu di batas itu. Gitu. Nah, kita akan bangun nanti di sana itu ada dermaga. Jadi teman-teman penggiat Arung Jeram, startnya itu nanti sudah ada dermaga. Finish ada dermaganya, gitu kan. Kemudian kita juga bangun jalan pedestrian untuk ke Muara Karing. Kemarin kan sudah di aspal ya Bang JM, di aspal sampai di titik sebelum ke sungai. Nanti dari sungai itu ke bawah kita bangun lagi, ya kan? Kita bangun, kita bronjong untuk yang di arah ke sungainya, kita turap untuk yang di atasnya. Karena memang itu kan berbukit seperti itu. Itu fokus kita di zona itu untuk yang DAK 2024 nih. 2025 ini kita sedang mengusulkan arahan dari Abang JM kita. Kemarin kita sudah mengarah nanti ke kawasan kas ya Bang JM ya. Kasnya apa nih? Biar netizen atau publik kita tahu kasnya apa. Nanti secara detailnya Bang JM yang jelaskan ya. Itu ranahnya beliau. Tapi Pemanfaatannya oleh pariwisata. iya, Pemanfaatannya oleh singkatnya bahwa kawasan kas itu gua cantik luar biasa. Itu yang yang ada sungai di dalam Ada goa, ada sungai, air terjun ada di air dalam goa. terjunnya. Secantik apa nanti Bang JM yang itu Bang JM. Ini kayaknya bakal bersegmen-segmen ini nanti. Ya kalau tidak cukup kita akan ada segmen-segmen berikutnya. Khusus Bang Agusnya aja, khusus Pak Kadisnya aja nanti. Jadi lanjut Pak Kadis. Ya, jadi fokus kita tetap ke pengelolaan dan pengembangan geoparknya, gitu. Karena itu tadi DAK kita adalah DAK tematik pariwisata untuk pengelolaan dan pengembangan geopark. Itu Bang Denny. Selain itu kita nanti juga, dan ini sudah rutin kita lakukan, ada event. Event ya? Ya, ada event. Kita nama itu Festival Geopark. Itu setiap tahun harus kita selenggarakan. Ya. 2 tahun terakhir di 2023 dan 2022 kan kita sudah pandemi mulai berkurang ya. Kita sudah mulai gelar di 2022 dan 2023 kemarin itu kolaborasinya juga dengan teman-teman penggiat. Ya. Termasuk Bang Ucok dari Rumah Kreatif Merangin kan sempat kita melukis di Taman Geopark. Nah, itu kolaborasi dalam rangka Festival Geopark itu dengan teman-teman di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Tetap dalam arahan bingkainya Badan Pengelola Geopark, Abang JM kita yang ngasih arahannya. Gitu. Tahun ini tetap kita akan selenggarakan festival. Kemarin Buta Provinsi sudah nelpon Kepala Bidang Pemasaran kami hari Senin nanti untuk koordinasi merumuskan di mana lokasi yang berikutnya. Karena lokasi kita kan di site-site geopark. Yang pertama kemarin kita di Air Batu, kemudian yang kedua di Danau Pao. Nah, yang ketiga ini Bang JM kemarin teman-teman dari Butar itu minta di salah satu biodiversity kita. Nah, bionya kan kita punya di Arboretum yang dekat untuk di Kota Bangko. Dalam kota ya? Iya, dalam kota gitu. Kita itu hutan selangkah dari kota. Iya. Ya kan? Jadi supaya orang-orang juga tahu, oh ini salah satu set geopark kita, ada bio di sini nih, gitu. Satu langkah dari kota masuklah. Hutan. Itu, cuman nanti hasilnya
selesai diskusi dengan Bulpar, nanti kami juga tetap akan menyampaikan dengan Abang GM karena saran-saran beliau yang kita butuhkan gitu kan dalam rangka supaya event festival Geopark kita ini nanti di 2024-nya lebih meriah dari festival Geopark yang sebelumnya. Kami juga akan menggandeng nanti Bang Uco Siap. selaku teman-teman penggiat dari Rumah Kreatif Merangin. Oke. Tadi beliau cerita nih mau ngundang masih ada PR untuk mengundang teman-teman perupa Berupa se-Sumatera. se-Sumatera, ya kan? Kalau memang nanti kenapa tidak pada saat festival itu? Ya. Gitu. Cuma nanti akan ada diskusi Oke, khusus oke. Kita ya, tunggu. dengan beliau. Kita tunggu. Ya kan? Itu Bang Denny. Pak Tim masih ada cukup? Cukup. Cukup ya. Kalau masih ada nih, ada yang satu menarik mau ditanyakan ke Pak JM nih. Oke nih. Kalau memang masih ada, buat Bang Agus nih. Nah, dari tadi Pak Kadis menyampaikan untuk dana DKT mati kita akan membangun dermaga, artinya sarana penunjang. Bagaimana dari BP melihat ini supaya tidak terjadi atau menjaga situs, karena ini situs inti. Bagaimana supaya kita tetap menjaga keberadaan fosil-fosil ini tadi, karena ketika ini sudah terbangun terbuka, tentunya akan semakin tinggi masuknya wisatawan. Nah, sementara kita tahu ini adalah zona inti kita. Bagaimana upaya kita untuk tetap ini terjaga fosil-fosil yang ada di zona inti kita ini? Itu satu. Yang kedua nih langsung saja, karena tadi disampaikan oleh Bang Agus juga, dunia baru mulai mengkampanyekan, masyarakat Anda sudah dulu mempraktikkan ini. Nah, bagaimana upaya BP atau Bang Agus membawa ini masuk ke dalam dunia pendidikan seperti muatan lokal? Apakah sudah ada dibahas di bidang kebudayaan, masuk ke sekolah-sekolah Geopark go to school atau school go to Geopark? Silakan Bang Agus. Ini agak semakin menarik. Sebenarnya membangun dermaga, terus fasilitas pariwisata itu adalah dukungan untuk pariwisata minat khusus. Kita eksklusif itu. Jadi pariwisata kita itu sebenarnya bukan pariwisata umum, tapi pariwisata eksklusif yang mahal itu. Oke. Tentu makin banyak wisatawan makin tidak baik sebenarnya. Tetapi ada spot khusus yang betul-betul kita buka untuk umum. Oke. Tidak semua. Gitu. Jadi yang situs-situs yang internasional itu yang nilai-nilai yang fosil-fosil banyak itu kita kepada masyarakat pengunjung itu tidak kita perlihatkan secara lantang itu. Tetapi menikmati landscape, mereka hanya menikmati landscape di situ. Oke, betul. Nah yang ini tetap kita lindungi. Fosil-fosilnya ini. Begitu juga dengan tadi bangun dermaga, maka ini akan berindah. Karena penggiat itu menjaga fosil itu dengan nyawa mereka. Luar biasa. Kami jaga dengan nyawa kami. Seperti itu. Karena itu memang dari 300 juta tahun sampai hari ini masih seperti itu. In situ itu yang istimewa di dunia. Itu. Dia in situ 300 juta tahun. Terpelihara dan itu yang dihormati oleh teman-teman sekolah. 300 juta tahun sampai hari ini terjaga dengan baik. Gitu. Nah menjaga dengan apa? Dengan undang-undang, PP, permen, perda, enggak mau mereka. Jawabannya siapa dengan nyawa? Kalau Anda rusak, Anda berhadapan dengan kami, Anda injak, Anda berhadapan dengan kami, kalau Anda rusak, Anda merusak, mati. Mati dan mati. Tanda kutip ya. Kita tidak tahu karena kepercayaan masyarakat lokal kita itu kadang-kadang metafisika itu ada di masyarakat kita. Tapi boleh percaya boleh tidak. Tapi kalau mau coba-coba. weh. Pak Kadis berminat coba. Seperti itu jangan khawatir, fosil kita tetap dengan baik. Begitu juga gua kita akan tetap dijaga dengan baik oleh masyarakat lokal. Yang kedua tadi Pak. Untuk masuk ke dunia pendidikan. Ya, itu untuk dunia pendidikan. Saat ini sedang kita siapkan kurikulum muatan lokal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Untuk tingkat SMP, SD sampai ke TK PAUD. Ini lagi kita siapkan dengan Dinas Pendidikan.
Tetapi untuk SLTA di SMA, SMK itu sudah ada buku konten lokal yang kita dorong Dinas Pendidikan Provinsi siapkan itu sudah 2 tahun lalu itu sudah siap, sudah ada dan itu sudah di itu dalam rangka edukasi kepada generasi muda berikutnya bahwa ini adalah kekayaan yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan ini, alam yang luar biasa ini, baik itu geologi dan budaya ini betul-betul harus dijaga dengan baik, berkearifan lokal, berkelanjutan, dan ini juga harus karena ini milik generasi berikutnya, mereka harus bisa juga nanti pada saat ini memuliakan bumi untuk mensejahterakan manusia. Karena kenapa ini saya tanyakan, karena beberapa waktu yang lalu kita kan cukup sedih nih, adik-adik kita yang seharusnya tidak melakukan itu, tapi terjadi, kita kecolongan, vandalisme. Tapi mudah-mudahan Pak JM langsung turun tangan, aksi bersih-bersih sama-sama dengan kawan-kawan, dengan pegiat. Hari itu pengunjung lagi rame, kita gosok-gosok batu, gapura, wah luar biasa. Saya diajak waktu itu. Tapi sebenarnya gini Bang Denny, itu hanya ulah oknum. Ya betul, oknum. Masih banyak sadar daripada nggak sadar. Iya. Cuman untuk yang nggak sadar ini tadi, mari sama-sama kita memberikan edukasi. Ya. Itu. Oke, baik. Ini karena momen 1 tahun kita, ternyata dari kejauhan sudah nampak yang ada yang mau masuk. Oke. Terima kasih. Ayo. Oke, boleh berdiri kita berdiri. Oke, boleh. Kawan-kawan yang lain boleh bergabung di sini. Sini, Mas Bayu. Semua Happy first anniversary Geopark Merangin Jambi. Memuliakan bumi untuk mensejahterakan manusia. Pakai potong ada tuh. Oke, boleh. Potong bagi foto. Lilinnya nanti dulu. Nah, bagi lilinnya harus ya. Potong. Sesuatu bagi juga kalung hati, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu doa tulus hati. Ini momen yang luar biasa. Karena pertama, Moga Tuhan melindungi kamu, tetap tercapai semua angan dan cita-citamu. untuk Indonesia dan Mudah-mudahan Iya. Tahun pertama itu bagi panjang, sehat mewakili dari Rumah Kreatif Merangin, tempat kegiatan. wakil GM. Ya kan? yang besar apa Kecil, yang kecil aja, yang kecil. buang kerennya dibuang. Lah gitu. Oke. Inilah. melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Sobat Geopark semua dimanapun berada, ternyata memang tidak cukup waktu kita kalau memang sudah berbicara praktek baik tentang kolaborasi. Memang tidak cukup waktu kita. Memang kalau untuk dibuat seperti ini rasanya 2 jam aja berasa 15 menit baru start sepertinya. Nah, mudah-mudahan di lain waktu kita semua bisa berkumpul dalam momen yang sama dengan pembahasan yang sama untuk tetap menjaga praktik baik kita untuk memuliakan bumi, mensejahterakan manusia. Mudah-mudahan di segmen berikutnya kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan happy first anniversary untuk Geopark Merangin Jambi. Terima kasih Bang Agus, Bang Ejo selaku JM telah hadir, Pak Askoso selaku Kadis, dan Bang Uco teman Geopark. Baik teman-teman, jumpa lagi di segmen berikutnya. Selamat malam, assalamualaikum. Salam Geopark. Salam Geopark.